Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lovim ID. Video kali ini saya mau membahas tentang pasal 264 KUHP dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ya. Dalam kedua pasal ini membahas tentang perbuatan pidana pemalsuan dokumen. Cuman perbedaannya dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Di dalam Undang-Undang ITE dengan cara menggunakan media elektronik atau transaksi elektronik, ya. Nah, nanti saya akan jelaskan dalam pasal 264 unsur perbuatannya itu harus terpenuhi. Pertama, adanya niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan itu. Ya. Artinya pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Nah, kata dapat dalam hukum maksudnya itu tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Unsur yang ketiga, yang dihukum menurut pasal 264 KUHP tidak saja yang memalsukan, tetapi juga orang yang menggunakan surat palsu juga dapat dihukum, dengan ketentuan bahwa orang yang menggunakan tersebut tahu bahwa surat itu adalah palsu. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa surat itu palsu, dia tidak dapat dihukum. Nah, jadi harus dipahami isi dalam pasal 24 itu unsur-unsurnya apa. Nah, karena di dalam pasal 24 KUHP bunyinya pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Nah, surat apa yang dimaksud? Itu akta-akta otentik, surat hutang, surat sero, atau bukti dividen dan lain sebagainya. Ya. Jadi jika perbuatan itu murni merupakan suatu perbuatan yang diancam dalam pasal 264, harus dilihat dulu bahwa ada kerugian di situ. Jika tidak ada kerugian yang ditimbulkan, maka perbuatan itu belum terpenuhi unsurnya terhadap ketentuan pasal 264 KUHP. Bagaimana dengan pasal 35 Undang-Undang ITE? Nah, di dalam pasal 35 Undang-Undang ITE mengatakan begini: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Ya, jadi saya garis bawahi adalah tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, ancaman hukumannya bisa dilihat di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, diancam penjara paling lama 12 tahun atau denda sebesar 12 miliar rupiah. Nah, unsur di dalam pasal 35 Undang-Undang ITE tersebut, pertama adalah unsur setiap orang. Unsur yang kedua adalah dengan sengaja. Adanya kesengajaan juga, sama dengan pasal 264 KUHP. Nah, unsur yang ketiga, unsur tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak, melawan hukum, gitu ya. Artinya yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum ini atau kalimat melawan hukum ini, perbuatannya saja pun sudah terpenuhi unsurnya dalam pasal 35 Undang-Undang ITE. Hanya perbuatannya saja, tidak perlu kita melihat dari sisi kerugiannya dulu, tapi perbuatannya saja pun sudah dapat dihukum. Unsur yang keempat, unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan unsur yang kelima, dengan sengaja, tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, jadi
Di dalam pasal 35 Undang-Undang ITE ini, tanpa adanya kerugian pun seseorang dapat dihukum, dapat dituntut karena dilihat dari perbuatannya. Karena itu merupakan suatu tindakan melawan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Sementara di pasal 264 KUHP harus adanya kerugian terhadap orang lain yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, baru orang itu dapat dihukum. Jadi pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat supaya teman-teman bisa dapat pencerahan hukum juga dan dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.